cara pengisian SPT tahunan BPH bagi 1770. Baik, langsung saja saya bacakan petunjuk menu pengisian formulir digital 1770. Yang pertama yaitu SPT hasil percetakan. Ini wajib ditandatangani dan tidak boleh dilipat atau kusut. Untuk pencetakan gunakan hanya kertas HVS berukuran A folio atau government legal 8,5 kali 13 inch. Yang B yaitu berat minimal 70 gram. Yang kedua yaitu untuk dapat menggunakan formulir ini secara optimal, gunakan aplikasi Adobe Reader versi 8 atau yang lebih baru. Aplikasi ini telah disertakan dalam CD atau dapat diunduh sendiri oleh wajib pajak secara gratis di internet. Yang ketiga yaitu isilah dari lampiran-lampirannya terlebih dahulu, rumus-rumus penjumlahan, pengurangan, kaitan dengan bagian tertentu, dan lainnya. Untuk memastikan telah berjalan dengan baik, arahkan kursor ke penunjuk sel di mana rumus perhitungan seharusnya berjalan baik. Berjalan, blok, angka yang ada selanjutnya tekan tombol delete dan buka dengan enter. Namun demikian, yang ketujuh yaitu tombol reset digunakan untuk membersihkan file PDF ini dari data yang telah diisikan sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan mencetaknya, jangan lupa simpan ke file lain. Baik, saya lanjut yaitu tahapan pengisian pada lampiran keempat. Yang pertama yaitu tahapan pertama dalam mengisi pada lampiran keempat harus mengisi keterangan seperti yang pertama yaitu tahun pajak yang atas tahun 2024, periode pajak, bulan, terus selanjutnya yaitu metode perhitungan pajak, NPWP pada bagian atas sebelum nama, dan yang tadi yaitu nama wajib pajak. Pada akhir tahun ini terdiri dari 3 digit angka dengan fungsi sebagai berikut. Digit pertama digunakan sebagai angka 0 menggambarkan klasifikasi harta atau jenis harta seperti sepeda motor, HP, dan tanah. Yang kedua yaitu digit berikutnya menggambarkan kategori harta. 1 untuk kas dan setara kas, untuk piutang, investasi, alat transportasi, untuk harta bergerak dan untuk harta tidak bergerak. Yang terakhir yaitu pada bagian C, daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama tulis nama anggota keluarganya, suami, istri, anak, tanggal lahir, hubungan keluarga, dan pekerjaan. 3. Pada bagian lampiran 3, pada bagian A ada penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Pada bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan yang bagian C adalah penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Terdapat 3 yang harus diisi yaitu jenis penghasilan, dasar pengenaan pajak, penghasilan bruto, dan yang terakhir yaitu PPh terutang atau rupiah. Ada sekitar 16 pada bagian 4 yaitu pada bagian A yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Pada bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan yang bagian C adalah penghasilan. Dan yang nomor 17 itu adalah jumlah yang tertera pada PPh terutang. Selanjutnya yaitu pada bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
ada sumber atau jenis penghasilan, dan yang kedua yaitu penghasilan bruto atau rupiah. Pada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ini terdapat 6 yang harus diisi, yaitu yang pertama bantuan atau sumbangan hibah, yang kedua yaitu warisan, yang ketiga yaitu bagian laba, anggota perseorangan, komandian, tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan firma kongsi. Yang keempat yaitu klaim, asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, guna, beasiswa. Yang kelima yaitu beasiswa dalam negeri, dan yang keenam penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Berikut juga ada contohnya yang diisi pada bagian kedua dan juga bagian kelima. Dan yang terakhir jumlah bagian B adalah jumlah dari penghasilan bruto tersebut. Untuk selanjutnya yang lembaran kedua, di sini ada bagian A, yaitu daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong ke luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Sini ada 15 kolom yang bisa diisi oleh teman-teman semua. Dari nama pemotongan pemungut pajak, pemotongan pemungut pajak, bukti pemungutan dari nomor dan tanggalnya, terus selanjutnya jenis pajak atau PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan selanjutnya jumlah PPh yang dipotong atau rupiah. Selanjutnya untuk kamera 1 dan B, ini penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Di situ ada 5 yang bisa kalian isi, termasuk dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas atau usaha lainnya. Situ cantum contohnya dari dagang, sudah ditulis di situ dan sudah tercatat atau otomatis jumlahnya di bawah auto. Baik, langsung saja. Yang C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh sifat final. Di situ ada 6 kolom. Yang pertama ada nama dan NPWP pemberi kerja sudah di situ, dan penghasilan bruto, pengurangan penghasilan bruto, dan penghasilan neto. Untuk selanjutnya bagian B, penghasilan neto dalam negeri lainnya atau tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Di situ ada 6, yakni bunga, royalti, sewa, penghargaan, dan hadiah, keuntungan dari penjualan pengalihan harta, dan yang terakhir penghasilan lainnya. Kalau di situ tercantum yang ketiga ada sewa, nanti bisa ditulis dan sudah otomatis di auto itu. Kalau dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi yang wajib pajak yang menggunakan penipuan. Di situ bisa dikosongi atau ditulis atau minta bantuan dari pihak perpajakannya langsung sampai bawah. Ya, benar. Langsung ke atasnya saja. Formulir induk perhitungan pajak dari awal yang bagian B, bagian yang golongan keempat sampai yang awal, jadi 1, nanti sudah otomatis bisa kalian lihat di situ tercantum kolomnya ya. Jadi tinggal mencentang atau terutama di bagian 10 penghasilan tidak kena pajak itu harus diisi karena menentukan. Untuk penjelasannya, kalau yang TK itu tidak kawin, bisa dicentang di situ. Kalau yang K itu kawin karena di situ tertulis kawin untuk Pak Robi, jadi tulis mempunyai anak 1. Terus yang selanjutnya K1, yakni kawin penghasilan istri digabung, bisa tulis di situ kalau iya. Untuk selanjutnya PH, yakni pisah harta, bisa ditulis di situ kalau iya. Untuk selanjutnya yang HB, yakni hidup berpisah. Nanti hasilnya
Kalau Anda kena pajak, pasti situ sudah tertera, tapi kalau tidak kena pajak berarti tidak kena pajak. Begitu. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari penjelasan kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di sini